Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Islam di Indonesia. Yang pertama adalah proses Islamisasi. Proses Islamisasi adalah kegiatan yang sangat penting dalam masuknya Islam ke Indonesia. Dalam masuknya Islam ke Indonesia ini ada beberapa pendapat, yaitu teori Arab, teori India, teori Persia, dan teori Cina. Baik, yang pertama adalah teori Arab. Teori Arab ini semula dikemukakan oleh Carrefour. Dia mengatakan bahwa Islam dikenalkan pada masyarakat Nusantara langsung dari tanah Arab pada abad ke-7 Masehi. Kemudian teori ini didukung oleh Kaiser yang mengatakan bahwa madhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. Baik, yang kedua adalah teori India. Pencetus teori ini adalah Pijnapel, seorang profesor bahasa Melayu dari Universitas Leiden, Belanda. Dia mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia bukan dari Arab tetapi dari India, terutama pantai barat, Gujarat, dan Malabar. Teori ini juga didukung dengan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur, yang sama persis dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, bagian selatan India. Menurut Amir Hussein dan Husain Jajadiningrat, Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang Persia, bukan melalui pedagang Gujarat. Kemudian teori ini tercetus pada awal Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Nah, yang saat itu sedang marak-maraknya ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Kemudian selain itu juga adanya beberapa kesamaan antara tradisi Indonesia dengan tradisi Persia. Salah satunya adalah perayaan 10 Muharram kaum Islam itu serupa dengan acara tabui atau tabut yang berasal dari Sumatera, khususnya Sumatera bagian barat. Kemudian yang selanjutnya adalah teori Cina. Nah, teori Cina ini menyebutkan bahwasannya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-9 Masehi, yang diperkuat dengan adanya bukti bahwasannya Raden Patah yang pada saat itu adalah raja kerajaan Demak merupakan turunan dari bangsawan Cina. Kemudian penulisan Raja Demak yang menggunakan istilah tulisan Cina. Dan juga adanya catatan yang menyebutkan bahwasannya pedagang Cina adalah pedagang yang pertama kali menduduki daerah di Nusantara. Yang kedua yaitu perkembangan lembaga sosial dan politik. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan lembaga sosial. Lembaga sosial terbentuk melalui proses-proses kompleks yang menyangkut ikatan yang terbentuk atas dasar nilai dan norma yang dianut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam lingkungan masyarakat. Nah, hal inilah yang menyebabkan perbedaan corak kebudayaan dalam lembaga sosial. Pengaruh dari kebutuhan manusia yang berbeda dan norma yang dianut menjadi ciri tersendiri dalam setiap lembaga sosial yang tercipta, baik itu lembaga kecil di dalam masyarakat ataupun lembaga besar yaitu sebuah negara. Nah, lembaga sosial kehidupan kita yang sekarang ini yang penuh dengan keteraturan, kenyamanan, serta ketertiban merupakan suatu hasil yang ingin dicapai oleh semua masyarakat dalam kehidupannya. Kita tidak dapat memungkiri bahwa keteraturan merupakan suatu hal yang nyaman dalam hidup masyarakat. Keteraturan ini akan menimbulkan sebuah norma yang nantinya akan selalu terwariskan dan terbarukan mengikuti perkembangan yang berlangsung di dalam masyarakat. Pertumbuhan lembaga sosial tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama yaitu norma sosial. Norma sosial tumbuh seiring kebutuhan manusia dalam mencapai keteraturan dalam masyarakat yang madani. Norma sosial lahir dari kebiasaan serta tingkah laku masyarakat yang dirasa menguntungkan dan dapat menjamin keberlangsungan bermasyarakat. Lembaga sosial dapat tumbuh secara terencana dan terbentuk secara tidak terencana. Lembaga sosial yang terbentuk secara tidak terencana seperti sistem barter dalam sebuah perdagangan, adat istiadat, nilai, dan norma yang tidak tertulis. Lembaga sosial tersebut terlahir secara bertahap dalam kehidupan bermasyarakat.
Proses ini terjadi karena adanya kebutuhan antar individu maupun kelompok dalam menjalankan keberlangsungan hidup manusia. Sedangkan lembaga sosial yang terbentuk secara terencana seperti lembaga formal dalam suatu negara ataupun di bawah lembaga lainnya. Lembaga sosial merupakan sebuah lembaga yang terbentuk karena memang pada awalnya telah direncanakan secara matang oleh anggota kelompok atau masyarakat itu sendiri. Dalam pembentukannya biasanya lembaga sosial ini ditentukan secara musyawarah mufakat agar nantinya lembaga sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagi kelangsungan anggota masyarakat. Yang kedua yaitu pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan pengawasan yang dibebankan kepada semua masyarakat, baik terencana maupun tidak. Pengendalian sosial ini bersifat mendidik, mengajak atau memaksa masyarakat untuk mematuhi nilai dan norma yang telah disepakati bersama. Tujuan dari pendidikan sosial ini adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan stabil dengan tidak mengabaikan nilai keadilan. Pengendalian sosial ini bisa dengan sifat preventif ataupun represif. Pengendalian sosial yang bersifat preventif umumnya pengendalian yang bersifat usaha untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu kestabilan masyarakat. Sedangkan pengendalian sosial yang bersifat represif adalah pengendalian dengan mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan dengan menggunakan kekerasan. Bagian yang kedua yaitu pertumbuhan lembaga sosial dan politik. Setelah Islam masuk ke Indonesia, Islam berpengaruh besar baik dalam bidang sosial dan politik. Antara lain, yang pertama yaitu politik. Pengaruh ini dapat dilihat dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti konsep khilafah atau kesultanan yang sering kita jumpai pada kerajaan-kerajaan seperti Aceh, Mataram, Demak, Banten, dan Tidore. Kemudian yaitu perkembangan intelektual. Tradisi perkembangan intelektual Islam berkembang melalui 3 periode, yaitu zaman klasik, zaman pertengahan, dan zaman modern. Dan dari ketiga zaman tersebut memiliki karakteristik dan metode yang berbeda dalam mengembangkan tradisi intelektual Islam. Meskipun zaman klasik memiliki pengaruh yang sangat kuat, Islam pun memiliki berbagai fase, yaitu fase ketuhanan dan metafisika, fase manusia-manusia agung atau nabi dan para sahabatnya, dan fase manusia biasa. Fase-fase tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan tradisi intelektual Islam. Yang pertama yaitu zaman klasik, bermula dari Islam sebagai agama yang berinteraksi antar pedagang yang berasal dari semenanjung Arabia dengan warga pribumi. Alurnya bermula dan berkembang di Aceh dapat dilihat dari ajaran Islam yang mempengaruhi adat istiadat Aceh. Dapat dibuktikan melalui pepatah yang berbunyi yang artinya hukum dengan adat seperti benda dengan sifatnya tidak dapat terpisah. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 Masehi telah melakukan aktivitas ekonomi berdagang dengan masyarakat asli Indonesia sebelum ditaklukkannya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. Mata rantai penyebaran Islam dari semenanjung Arabia ke Indonesia beriringan dengan terdiri dari 2 tingkat. Tingkat pertama yaitu maktab atau kutab dan masjid. Lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar baca, tulis, dan hitung, dan tempat para remaja untuk belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Tingkatan kedua yaitu pendalaman. Para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya dan pergi keluar daerah untuk menuntut ilmu kepada para ahli dalam bidangnya. Pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau rumah-rumah ulama yang bersangkutan, ataupun di istana bagi anak-anak penguasa dengan memanggil ulama ahli. 2 tingkatan tersebut memiliki pengaruh yang besar
Metode Imlaq adalah yang dipakai setiap tingkatan institusi pendidikan Islam klasik yang berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman. Era klasik berperan penting sebagai dasar peletak Indonesia menjadi kebagian kejayaan Islam dalam tradisi intelektual. Yang kedua yaitu zaman pertengahan, dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin yang membawa Islam pada kejayaan. Tidak hanya mengenai jumlah pemeluk agama, tetapi perkembangan pemikiran ditandai dengan berkembangnya majelis ilmu pada masa dinasti Abbasiyah, yang dikenal sebagai peletak dasar munculnya berbagai macam cabang ilmu atau aliran agama. Periode pertengahan menjadi peradaban yang menyatukan berbagai budaya, terutama Arab dan Persia. Islamisasi di Nusantara menggunakan pendekatan kultural sehingga mencitrakan cara yang damai, sedangkan di Timur Tengah menggunakan pendekatan militer sehingga mencitrakan kekerasan. Dan yang ketiga yaitu zaman modern. Pemikiran Islam kontemporer umumnya ditandai lahirnya suatu kesadaran baru. Maka, tradisi dan modernitas merupakan isu pokok pemikiran Islam kontemporer. Menurut Muhammad Muslih, pemikiran Islam kontemporer berbeda dengan pemikiran Islam tradisional yang melihat modernitas sebagai semacam dunia lain. Berbeda dengan pemikiran Islam modernis yang menggilas tradisi demi perubahan. Pengaruh Muhammad Abduh terhadap perkembangan tradisi intelektual Islam Indonesia berpengaruh besar dan luas, sehingga terlihat melalui Syekh Ahmad Khatib sebagai ulama pembaharuan yang melahirkan kaum muda dan tidak menghilangkan kaum tua yang dikenal dengan tradisionalis. Tradisi intelektual Islam Indonesia dibangun bersamaan dengan Islam diturunkan ke dunia melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini memiliki corak yang berbeda dalam tiap zaman peradabannya.